kafein terus bertumbuh, berkembang, dan bisa terus melayani konsumen dengan baik ya, termasuk mungkin dari segi bebek wangi rempah bisa menjadi salah satu menu yang recommended lah di kafein. Jadi kalau ingat kafein, ya tentu ingat bebek wangi rempah juga kayak begitu. Jadi itu yang bisa harapan saya sih terus bertumbuh dengan tentunya lebih baik. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar, kembali lagi bersama saya Rahma di kanal YouTube BKM News, satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar, dan juga bisa ditonton. Hari ini pemirsa sangat spesial ya, tempatnya cukup berbeda, kursinya pun cukup berbeda. Kalau biasanya kita pakai kursi yang putar-putar, hari ini kita pakai kursi yang stay aja, tapi cantik, estetik gitu loh. Ya, kita berada di salah satu coffee shop di Kota Makassar yang cukup estetik, unik, cantik gitu ya. Kafein. Siapa sih yang tidak tahu kafein ya? Saya saja pada saat diberitahu bahwa ini nama kafenya adalah kafein, saya langsung search di Instagram karena memang ini tidak tahu saya dengar gitu loh. Ya, jadi memang namanya familiar. Oleh karena itu, pemirsa, kita hadir di sini untuk mengetahui seperti apa sih kafein ini beroperasi gitu ya di era atau di gempuran banyaknya kafe ya yang ada di Kota Makassar. Seperti apa? Karena di sini juga uniknya pemirsa, kafein ini adalah coffee shop yang menerima bentuk kolaborasi dengan brand atau produk lain gitu. Nah, yang paling unik juga dan yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan kolaborasi bersama dengan bebek wangi rempah. Oke, langsung saja mungkin ya pemirsa, karena hari ini saya sudah bersama dengan owner dari atau pemilik dari kafein sendiri, pemilik coffee shop yang ada di Jalan Sudirman ya Pak ini. Dr. Sutomo. Dr. Sutomo yang ada di Jalan Dr. Sutomo. Oke, karena saya tadi lewat Jalan Sudirman ya Pak. Oke, assalamualaikum Mas Erik. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, terima kasih banyak. Ya Pak, Masya Allah, terpancar aura-aura sehatnya memang hari ini. Mantap. Masya Allah. Iya Pak, tapi saya kenalnya Mas Erik saja ini Pak. Boleh. Lengkapnya siapa sih Pak? Lengkapnya Iriansa itu doang. Orang Jawa Pak? Bukan, saya orang Kendari. Orang Kendari Pak. Orang Kendari Pak. Oke, atau boleh mungkin deh Pak lebih detailnya Bapak memperkenalkan diri, karena pemirsa Berita Kota Makassar rasa-rasanya penasaran siapa sih owner dari kafein ini. Iya. Silakan Bapak. Terima kasih banyak ya dari tim Berita Kota Makassar sudah hadir di tempat kami, meliput kondisinya seperti inilah. Saya Iriansa, lebih familiar sama teman-teman itu panggilnya Erik. Mas Erik ya? Iya, Mas Erik boleh, dan Erik juga boleh. Iya, seperti itu sih. Saya menjalankan kafein ini sebenarnya sudah cukup lama kafe ini, tapi ya alhamdulillah kami bisa take over tempat ini di 1 Ramadan kemarin, 1 Maret. Oke. Iya, jadi sambil berjalan ya beberapa kami improve menu di kafein juga kayak begitu. Ya, termasuk ya yang tadi yang kita sempat sampaikan bahwa ada menu baru nih, namanya bebek goreng ya wangi rempah kayak gitu. Nah, itu salah satu improvement yang kami lakukan untuk menu di kafein begitu. Iya, iya. Sudah berapa lama Pak menggarap kafein ini? Kafein sebenarnya sudah berjalan ya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. 5 sudah tahun. lama Pak? Sudah lama. Kafein ini sudah lama. Ya, jadi konsepnya juga memang terus dipertahankan seperti ini. Konsep awalnya itu ya kafein itu kembali ke rumah suasananya. Makanya dari tamu-tamu yang datang di sini juga itu lebih ke nature ya, orang-orang yang memang membutuhkan suasana yang tenang buat bekerja, buat santai sama keluarga. Ya seolah-olah tempat ini dibuat kayak rumah kedua lah kayak gitu. Iya, iya. Ya, jadi memang sengaja tempatnya dibuat nyaman ya Pak. Iya, Ini orang-orang kalau ke sini tuh rasanya kayak di rumah nyamannya gitu ya. Iya. Tapi Mas Erik sendiri memegang kafe ini atau menggarap kafe ini dari sejak tahun kapan? Baru aja 2025. 2025 tahun ini. Ya, 1 Ramadan. Ya. Mas Erik hadir menggarap suatu coffee shop itu pada saat ada di era gempuran orang-orang semua membuat coffee shop Pak di Kota Makassar. Iya. Dan itu tidak terhitung loh Pak, saking banyaknya. Iya, kalau saya lihat kafe bisa dibilang menjamur ya di Makassar ya, betul, menjamur. Tapi itu ya tantangan dan saya sih merasa bahwa teman-teman yang
berusaha di kafe juga, ya saya merasa mereka juga bukan kompetitor saya sih. Iya. Ya, rezeki sudah diatur, Mak. Yes, betul, Pak. Jadi tergantung kita sih apakah kafe ini akan bertahan atau tidak, kembali ke kita. Ya, Gitu. Ya, dan sudah jelas sekali bahwa rezeki itu sudah diatur sama Tuhan. Tinggal kita bagaimana garapnya supaya ini. Jadi bukan dijadikan suatu saingan ya Pak, tapi bagaimana kita Betul. merenovasi aja terus, bagaimana Ya. orang yang memilih asik apa enaknya di mana, Ya. nyamannya di mana, pasti orang-orang juga pintar memilih Pak seperti itu. Ya, saya pikir Iya. konsumen di Makassar Iya. sudah teredukasi lah dengan yang, oh ini makanan di sini nih enak nih, sehat, kemudian nyaman kayak gitu sih. Ya. Betul. Begitu mungkin konsep yang diterapkan di kafein sendiri, Iya, Pak. Konsep betul. makanan dan minumannya itu dikonsep dengan sehat, Betul. natural Iya, atau seperti iya. apa Pak? Seperti itu ya Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini tuh ada banyak menu. Dan Apa saja itu Pak? sebenarnya konsepnya ini bukan hanya kopi, tapi cafe and resto. Oh, cafe and resto. Ya, Jadi- makanya ada banyak jenis menu makanan dan minuman yang ada di sini. Oke. Ya, makanan western dari, kemudian ada yang tradisional juga ada, kami ada tuna palomara dan lain-lain ya. Dan salah satunya memang kafein dari awal belum ada menu bebek. Oleh karena itu saya antusias sekali buat kolaborasi nih dengan Bebek Wangi Rempah, apalagi sudah sangat viral lah di Jakarta. Kembali ke Makassar juga memang sudah jalan kurang lebih setahun, tapi sistem dari UMKM tersebut masih sistem online store. Online store. Untuk dine-in itu nggak ada, dan itu yang membuat saya tidak ragu, oh kenapa tidak kita kolaborasi nih. Kolaborasi dengan ini ya. Kafein belum ada menu ini, Iya. ya silakan ini kita kolaborasi deh supaya kafein juga bisa tumbuh. Iya. Pemilik Bebek Wangi Rempah juga bisa tumbuh sama-sama bersama. tumbuh Jadi sama-sama bareng-bareng. untung Betul. kan, gitu ya. Iya, jadi kebetulan sekali Pak, dia ceritanya pas banget. Kebetulan ini kok kafein sendiri belum ada menu bebek, Iya. dan ternyata ada bebek yang sudah lama di Jakarta, yang kemudian masuk di Makassar tapi masih online store. Iya. Akhirnya kolaborasi deh. Betul. Jadi bisa dikatakan bahwa di kafein itu ada bebek. Ya. Itu Pak, dia mungkin Betul. bahasa kasarnya. Iya. Oke, nah tapi Pak, kalau Bebek Wangi Rempah ini apa ya? Kalau kan orang-orang biasanya mungkin saya buka datang langsung deh biar menikmati Kak. Itu Iya. kita datangnya di mana Pak sebetulnya kalau mau makan bebek wangi ini bebek wangi Wangi rempah rempah. sendiri, bisa kita langsung datang ke sini, bisa dikatakan di kafein maki atau bagaimana? Iya, itu untuk dine-in Iya. itu ke kafein aja. Kafein aja. Kafein Oh. Dr. Sutomo, karena kalau Bebek Wangi Rempah yang di online store itu ada di di Alauddin. Tapi untuk dine in itu semua di sini. Di kafein. Kafein, betul. Oke, jadi kalau ke kafein itu tidak haus ki, tidak lapar ki juga. Betul. Betul Pak De? Oke. Pak, tapi apa sih Pak yang bisa, kalau kita katakan kafein, apa ciri khas yang bisa kita lihat begitu di kafe ini? Selain dari suasana dan ambience kayak ya seperti ini, Nyaman itu ya. kita juga ada salah satu menu signature-nya kafein, ada nasi goreng kafein, ada es kopi gula aren kafein, dan itu cukup unik. Nanti ya sebentar saya kasih coba sama mbaknya sekalian. Kalian ya. Iya, itu yang kami tawarkan, dan saya pikir juga kenapa orang mau kembali ke sini, karena sebenarnya kafein tidak hanya sekedar jualan makanan dan minuman juga. Iya. Kita jualan pengalaman ke orang bahwa oh di sini tempat ini enak tahu, jadi ya kenapa tidak kita kembali lagi, kayak begitu sih. Ya targetnya. Bisa buat orang candu Pak Di ceritanya. Iya, candu, tapi candu yang terbaik. Itu candu yang terbaik, ceritanya pulang mulai kembali. Ya, Begitu. gitu, Pak. Iya. Oke. Karena ini ada bener ini yang mungkin menarik perhatian pemirsa ya. Iya, Ya, betul. Bebek Wangi Rempah ini tentu sudah masuk di kafein, sudah berkolaborasi di kafein. Jadi kalau kalian mau langsung membeli, karena ini belum ada offline store-nya, jadi kalian boleh banget langsung ke kafein aja, Pak Di. Betul. Iya. Jadi alih-alih kita mau makan bebek, ternyata sampai di sini banyak tuh makanan signature-nya di sini, bisa kayak coba Siap. semua atau Pak. Apalagi pasti minumannya saya yakin Iya. recommended minumannya saja kafein, Pak Di. Iya, iya, betul. Kan kita tahu Pak, kenapa nama kafein ini dibuat atau Konsep awalnya memang jadi kayak kopi itu kan punya kafein. iya. Ya, orang-orang yang candu sama kopi, candunya karena kafeinnya kopi itu. Ya, itu jadi
kenapa dibuat namanya jadi kafein kayak gitu sih. Oh, kayak gitu Pak Di, dari asal-usul namanya. Tapi memang bagus Pak, unik-unik namanya. Kita tidak nyangka kalau ternyata ada kafe yang namanya kafein gitu kan. Ya. Iya. Dan ternyata beruntungnya sekarang karena Mas Erik yang menggarap kafe ini. Ya, alhamdulillah kita bisa jalan dari 1 Ramadan kemarin 1 Maret sampai hari ini berjalan smooth lah. Sudah teman-teman dan karyawan juga sudah sangat handal lah bisa dibilang. Iya, seperti itu sih Mbak. Tapi kalau di kafein sendiri waktu yang afdol untuk kita datang itu waktu-waktu kapan Pak? Kalau saran dari Mas Erik atau setiap hari setiap saat? Iya, kalau kita open itu sebenarnya jam 8 pagi sudah terbuka. Itu kalau weekdays itu sampai jam 11 malam. Tapi untuk weekend kita lebih panjang 1 jam lagi dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Karena biasanya weekend juga itu kan tamu-tamu kita itu bisa sampai di jam 12 malam. Iya. Tapi di akhir-akhir ini di tahun 2025 ini selama Mas Erik menggarap kafe ini itu hari-hari yang paling ramai kalau di kafe ini itu sendiri hari apa? Biasanya kita mencari kafe itu cari ke saya yang hari sepinya deh. Ya, Bapak. Iya, kalau puncak-puncaknya di sini biasanya sih di hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Iya, biasanya orang-orang yang kantoran atau pegawai-pegawai yang di sekitaran Dr. Sutomo, karena kita tahu Dr. Sutomo ini dikelilingi sama pusat kota lah. Orang-orang ada pekerja ya, kantor wali kota nggak jauh, kemudian kantor-kantor ya kayak dari Rumah Sakit Plamonia juga dekat dari sini. Jadi biasanya di hari Jumat itu cukup ramai. Cukup ramai di hari Jumat itu Pak Di? Iya. Tapi ada perbedaan secara signifikan omset dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun sekarang itu Pak? Untuk saat ini ada kecenderungan sudah mulai naik, tapi memang konsep dari saya itu tidak naik drastis. Kita naik tapi perlahan. Iya, seperti itu sih. Oke. Jadi ceritanya kayak merintis lagi dulu dari bawah. Ya. Yang jelas kita tumbuh. Iya betul. Iya. Jalan terus gitu ya. Ini salah satu buktinya mungkin karena menjalin kolaborasi, akhirnya mungkin bisa meningkatkan ini Pak. Iya. Menjalin kolaborasi dengan produk-produk lain. Kolaborasi itu jadi tidak hanya sekedar bahwa kita cari tambah menu baru deh, enggak juga, tapi kita riset juga bahwa dengan menu ini kita bisa tambah omsetnya, kemudian tambah UMKM juga tidak hanya sekedar stuck dia jualan online store doang. Kenapa tidak kita kolaborasi biar kita sama-sama tumbuh kayak gitu sih. Iya Pak, itu tadi saya bilang kenapa tidak langsung bagi saja kita nih yang buat menu bebek ya berempah atau apa, kenapa tidak kita misalnya, kenapa harus kolaborasi dengan orang gitu tak? Iya, kalau hanya untuk buat menu baru itu sebenarnya kita bisa gampang Pak Di juga. Kita ada tim R&D-nya sebenarnya, tapi dengan kolaborasi ya R&D itu tidak mudah juga karena butuh waktu untuk menciptakan menu baru. Tapi dengan munculnya UMKM bebek wangi rempah ini, kita juga tes food di awal. Apakah sesuai dengan lidahnya kita? Kayak gitu. Setelah tes food, ternyata enak. Oh iya, masuk. Teman-teman di sini juga suka. Ya, dengan kesimpulan itu kami ayo kita kolaborasi bareng. Oke. Selain karena di sini tidak ada pie bebek Pak, selain itu apa output atau harapan yang Bapak harapkan, Mas Erik harapkan itu dengan adanya kolaborasi dengan bebek wangi rempah ini? Yang pertama ya kafein mungkin semakin terekspos lah terutama di Kota Makassar. Betul. Ya. Yang kedua ya dari teman-teman UMKM yang kolaborasi dengan kafein juga bisa bertumbuh. Bertumbuh sama-sama ya. Iya, bertumbuh bareng-bareng. Kemudian yang terakhir mungkin bahwa di kafein itu selain kita kolaborasi, ya kami juga ada kegiatan yang sifatnya amalia. Jadi kita ada event setiap Jumat berkah kayak begitu.
Ya harapannya sih kafein dan siapapun yang berkolaborasi dengan kafein bisa tumbuh terus bareng-bareng. Tumbuh bareng-bareng Pak. Jadi saling menguntungkan lainnya dengan Ya. brand-brand lain gitu. Betul. Ya. Gak hanya kafein yang berkembang pesat. Gitu Ya. kan. Oke, tapi berapa cabang ini Pak kafein? Oh, untuk saat ini masih satu. Masih satu, Iya. masih di Jalan Dr. Sutomo ini di. Insya Allah nanti akan tumbuh berkembang. Oke. Tapi ada rencana Pak di titik mana? Ya karena sebenarnya saya orang Kendari, saya bermimpi untuk buka di Kendari itu Bukan sih. Kendari. Iya. Ya, jadi buat di kampung kampung sendiri. Iya betul. Tapi keluarga ikut ke sini semua Pak, ke Makassar. Ya istri orang Makassar. Iya. Oh, istri orang Makassar. Oh, jadi Bapak yang orang asli Kendari. Iya betul. Ya, berarti jauh-jauh lagi nanti ke Kendari Pak. Jadi kalau mau ke kafein, karena ternyata itu lagi berikutnya yang kita rencanakan. Itu sebenarnya salah satu mimpi saya. Iya, planning. Tapi ya itu next planning lah karena bagi saya untuk ekspansi kafe itu ya butuh analisa, kemudian butuh studi juga. Ya harus ada data. Kalau sudah smooth, kenapa enggak kita ekspansi kayak begitu? Tapi ini kan kafein ada di jalan yang betul-betul menurut saya strategis untuk kita kunjungi. Kalau dari Mas Erik, versinya Mas Erik itu, apakah tempat ini memang sudah cukup strategis kita rasakan atau seperti apa Mas Erik? Kafein dengan posisi yang saat ini di Dr. Sutomo itu sangat-sangat strategis. Ya, meskipun bukan jalur utama kayak di Sudirman dan di Botlem sana, tapi ini adalah jalur yang posisinya di pusat kota, kemudian mudah dijangkau begitu. Ya, mungkin yang di ujung-ujung sana dari Sudiang lewat tol bisa langsung tembus ke sini kayak gitu kan. Ya di Alauddin mungkin bisa lewat Cendrawasih udah bisa langsung tembus ke sini. Tapi Kayak saya lihat juga sekitarnya Pak, ada banyak kafe-kafe di Ya, sekitarnya betul. kafein. Bagaimana rasanya Pak? Ada di lingkungan yang sekitarnya juga kafe-kafe ternyata. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya banyak kafe yang tumbuh bahkan di sekitar kafein juga ada beberapa kafe. Ya, bahkan Ya. depannya pasti Pak ada. Ya, berhadapan pun itu ada, tapi menurut saya tidak ada kompetitor di kamusku seperti itu, tapi mereka datang, ya kita bersaing sehat. Bagaimana caranya kita melayani konsumen Yes. supaya konsumen itu kan ya dia butuh pengalaman bagus, pengalaman baik di kafe. Tidak hanya sekedar datang, enak makanannya tapi suasananya tidak cocok dengan saya begitu. Misalnya ribut atau bagaimana, jedak-jeduk atau bagaimana ya. Jadi maka kafe ini tuh hadir tidak hanya sekedar menjual makanan dan minuman. Ya kita jual suasana juga, suasana tenang, nyaman. Kemudian pengalaman baik yang dibawa pulang begitu. Itu sih Mbak. Tapi untuk saat ini ada menu baru yang akan launching dari kafein sendiri atau minuman baru Pak? Kami sedang prepare untuk minuman baru, tapi ya tunggu pelan-pelan. Iya. Oke, karena ini kan juga baru berkolaborasi dengan salah satu produk makanan. Iya. Jadi mungkin orang-orang yang mau datang untuk mencoba atau mencicipi makanan dan minuman yang ada di sini sekalian nih, karena kalau ke sini ndak haus ndak lapar juga Pak. Ya, dan pastinya pulang rindu di sini. Aja pulang mungkin lagi ke sini Pak. Betul. Yang terakhir mungkin Pak, apa harapan Tak untuk kafein dan juga untuk bebek wangi rempah Pak, atau apa harapan Tak karena dengan adanya kolaborasi antara kafein dengan bebek wangi rempah itu sendiri? Harapannya sih kafein terus bertumbuh, berkembang, dan bisa terus melayani konsumen dengan baik ya, termasuk mungkin dari segi bebek wangi rempah bisa menjadi salah satu menu yang recommended lah di kafein. Jadi kalau ingat kafein, ya tentu ingat bebek wangi rempah juga kayak begitu. Jadi itu yang bisa harapan saya sih terus bertumbuh dengan tentunya
lebih baik. Lebih baik. Gitu. Iya, jadi kalau kenal kafein, kenal bebek wangi rempah juga. Betul. Iya Pak, harapan utamanya dengan kolaborasi ini. Iya. Terima kasih Mas Eri sudah Terima kasih. sharing terkait dengan kafein itu sendiri. Walaupun kita sudah tahu dari lama Pak bahwa ada memang kafe di situ, ada kafein, tapi kan kita tidak tahu siapa pemiliknya sekarang. Ternyata Mas Eri ini berasal dari Kendari. Semoga nanti secepatnya Pak ada cabang barunya ya. Amin, Kendari. amin. Tapi kalau saranku Pak di Makassar dulu bagian Goa mungkin bagusnya. Iya, Bu. Sebenarnya Makassar itu potensial sekali. Iya, Cuman ya kita ada planning juga buat buka di Makassar. Untuk saat ini bagaimana caranya kafein yang ada di sini kita buat smooth dulu, lebih nyaman lah. Lebih nyaman, lebih dikenal banyak orang lagi, Betul. lebih ramai lagi bahkan di luar dari hari Jumat dan hari weekend itu. Betul. Gitu ya Pak. Oke, terima kasih Mas Erik sudah Terima kasih berbagi, banyak. sudah menginformasikan. Saya juga tidak tahu sebelumnya siapa sih pemilik dari kafe ini, ternyata Mas Erik ya yang berasal dari Kota Kendari. Oke, dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kalau kalian ya berminat untuk makan bebek dan sebagainya, coffee shop, makan makanan signature, silahkan ke kafein karena di sini tentunya lengkap dengan suasana seperti kita di rumah ya, nyaman betul. Dan ya kalau kalian mau kalau ceritanya kerja tugas dengan khusyuk ya silahkan ke sini gitu ya. Silahkan ke sini, silahkan berkunjung ke kafein tentunya. Dan jangan lupa kosongkan perutnya kalau ke sini karena wajib kalian cicipi dan coba semua makanan yang ada di sini Pak. Siap, betul. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Eri. Terima kasih banyak. Dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya tentunya ada di kanal YouTube BKM News, satu informasi 4 media. Bisa dibaca, didengar, juga bisa ditonton. Bersama saya Rahma dan juga Mas Erik pada hari ini sebagai owner dari Kafein, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.